Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauki Muhammad Robani Putra Mulyana. Saya dari kelas 9A di SMP Alumana Boarding School. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ide produk ekonomi kreatif. Dan saya memilih idenya dalam bidang seni pertunjukan, yaitu storytelling. So, this is the art of storytelling. Storytelling adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Kalau di film, para filmmaker menggunakan kamera. Kalau di komik, para komikus menggunakan gambar dan angle cerita. Kalau di cerpen atau novel, para penulis menggunakan pena, diksi, dan permainan kata serta deskripsi dengan menyampaikan sebuah cerita dengan cara mendongeng. Storytelling menggunakan kemampuan penyaji untuk menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik minat pendengar. Storytelling sering digunakan sebagai proses belajar mengajar, utamanya pada anak-anak. Orang yang ingin menyampaikan storytelling harus mempunyai kemampuan public speaking yang baik, memahami karakter pendengar, meniru suara-suara, pintar mengatur nada dan intonasi, serta keterampilan memakai alat bantu. Dikatakan berhasil apabila pendengar mampu menangkap jalan cerita dan merasa terhibur, dan juga pesan moral di dalam cerita dapat diserap oleh pendengarnya. Tujuan storytelling diantaranya menciptakan suasana senang, memberi pengalaman baru dan mengembangkan wawasan pendengar, dapat memberikan pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka, dapat memberi pengalaman baru termasuk di dalamnya masalah kehidupan yang ada dalam lingkungan. Pendengar belajar berbicara dengan gaya menyenangkan serta menambah pendengaran kata dan bahasanya. Melatih daya tangkap dan daya konsentrasi pendengar, melatih daya pikir dan fantasi pendengar, dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Generic structure dalam storytelling itu ada 3. Yang pertama itu orientation atau orientasi. Biasanya terletak pada paragraf pertama, yaitu pengenalan. Lalu yang kedua ada complication atau konflik. Biasanya ini adalah sebuah inti teks dalam storytelling. Complication ini menceritakan apa yang terjadi dengan pelaku dalam peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga resolution atau penyelesaian. Sebuah pertentangan harus ditutup dengan penyelesaian. Dalam sebuah teks naratif, resolution bisa dengan penyelesaian yang menyenangkan, juga kadang berakhir dengan penyesalan yang menyedihkan. Lalu, hal penting dalam storytelling. Dalam storytelling, kita harus memperhatikan yang pertama, kontak mata. Saat storytelling berlangsung, pendongeng harus melakukan kontak mata dengan audiens. Pandanglah audiens dan diam sejenak. Lalu, mimik wajah. Pada waktu storytelling sedang berlangsung, mimik wajah berdongeng dapat menunjang hidup atau tidaknya sebuah cerita yang disampaikan. Pendongeng harus dapat mengekspresikan wajahnya sesuai dengan yang didongengkan. Yang ketiga, gerak tubuh. Gerak tubuh pendongeng waktu proses storytelling berjalan dapat turun pula untuk menunggu penggambaran jalan cerita yang lebih menarik. Cerita yang didongengkan akan terasa berbeda jika mendongeng akan terasa berbeda. Gerakan-gerakan yang merefleksikan apa yang dilakukan tokoh-tokoh yang didongengkannya. Lalu yang keempat, suara. Tidak rendahnya suara yang diperdengarkan dapat digunakan pendongeng untuk membawa audiens merasakan situasi dari cerita yang didongengkan. Lalu, kecepatan. Pendongeng harus dapat menjaga kecepatan atau tempo pada saat storytelling, agar kecepatan yang dapat membuat anak-anak menjadi bingung ataupun terlalu lambat sehingga menyebabkan anak-anak menjadi bosan. Lalu, alat peraga. Untuk menarik minat anak-anak dalam memproses storytelling, perlu adanya alat peraga seperti misalnya boneka kecil, jubah, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh hal-hal yang harus diperhatikan dalam storytelling. Yang pertama, kontak mata. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's story time. Hello everybody, my name is Syauki Muhammad Robani Putra Mulyana. I am the 9th grader of Alumanda Boarding School. Lalu mimik wajah. As much water as you like, but please break this curse for me and for all of us. My grandpa is dying. I don't have anyone besides him. Please. Dan juga gerak tubuh. Citizens were so confused because nobody recognized her.
and the leader of the forest evicted her because she didn't belong there. Oh, of course not. Who are you? You don't belong here. Go back to where you came from. Oh, how rude of you! I only wanted one drop. Wait till destruction comes to you all. Ah! Suara kita harus jelas agar pendengar bisa dapat menyerap. This the coronavirus. Once this virus comes to them, one by one, they will die. Untuk memenarik pendengar, kita harus menggunakan alat peraga. Into her lair, and suddenly, the witch transformed into a magical fairy. I'm a fairy now. Thank you so much, Toby. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan dan saya presentasikan pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Syukron ala husnil ikhtimamikumul jami. Wa aqulu akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.